Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanur Taufik dari kelas PTIKB dengan NIM 2509095010006. Nah, pada video kali ini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat di sekitar mengenai sistem demokrasi pemilihan langsung, apakah masih relevan dengan Pancasila keempat. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Kita langsung saja. Jadi, menurut Anda itu apakah sistem pemilihan langsung itu dia termasuk musyawarah atau sekedar voting saja? Oke, sistem pemilihan langsung ya. Ya. Kita ambil saja secara definisi. Voting itu pemungutan suara yang diambil kepada setiap orang. Ya. Musyawarah itu di dalam musyawarah sudah ada pasti voting. Hampir ada. Ya. Ada chance ada voting. Tapi intinya pada musyawarah itu pasti ada diskusi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah hasil yang bisa disepakati bersama. Ya, betul. Jadi apakah pemilihan langsung itu adalah voting atau musyawarah? Itu bisa dibilang sebagai musyawarah karena pada saat pemilihan langsung itu pasti ada istilah kampanye tak? Ya, ada kampanye. Nah, itu pasti di pada kampanye itu pasti ada sesi yang gimana kita bertanya, belum jawab apa yang dilakukan apa-apa, Ya. mereka menjawab apa-apa. Itu secara tidak langsung kita berdiskusi dengan yang berkampanye sama yang bertanya. Jadi, kesimpulan Anda itu pemilihan langsung kurang relevan atau tidak relevan dengan sila keempat Pancasila ya? Sebenarnya tidak relevan, bisa dibilang. Kenapa? Karena ya pasti ditamin, pasti penonton juga pernah terima serangan fajar. Yes, iya lagi. Yang di bedanya itu serangan fajar itu pasti bertujuan untuk supaya saya memberikan serangan fajar, saya di voting. Tapi dengan begitu pasti sudah melanggar dari sila keempat. Iya. Sudah melanggar nilai sila keempat. Dan kalau misal kayak pemilihan presiden kemarin kan masih ada yang tidak terima tentang siapa yang naik karena mereka pilihannya tidak naik. Itu saja bukan keputusan bersama karena masih ada tidak setuju juga. Sebenarnya mereka itu tidak setuju. Kenapa? Karena mereka itu masih tidak bisa menerima kekalahan dari orang yang mereka pilih. Ya. Sebenarnya itu sudah jadi keputusan bersama. Karena apa? Karena kita sudah melakukan yang namanya pemilu. Kita memilih secara bersamaan dengan hasil yang ya bisa dibilang jujur lah. Ya. Oke. Jadi tonton ini lagi, Kak. Kalau misal sudah naik ini siapa yang dipilih, entah itu DPRD, legislatif atau bahkan presiden. Yap. Tapi pemimpinnya ini tidak amanah. Kira-kira siapa yang salah? Rakyat kah atau sistem? Mau disalahkan rakyat tidak salah, sistem juga tidak salah. Jadi kalau misalnya kita mau menyalahkan itu tidak ada satu pihak pun yang bisa disalahkan. Tapi kalau harus memang ada yang salahkan, ya pemimpin yang salah karena tidak bisa amanah menjalankan kejabatan yang telah diberikan. Ya, dia sudah dipercayakan tapi dia yang tidak amanah Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga harinya baik. Ya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya saya akan mewawancarai pedagang kaki lima yang berada di sekitaran Jalan Pentarani. Oke, yuk. Baik, langsung saja kita wawancarai. Baik, assalamualaikum Kak. Bisa kenalan dulu namanya siapa Kak? Kak Aldo. Oh iya. Perkenalkan Kak Aldo, saya Raihan dari Fakultas Teknik UNM jurusan Teknik Informatika. Saya ingin mewawancarai Kak tentang pemilihan umum. Jadi menurut Kak itu kira-kira pemilihan umum masih relevan tidak dengan sila keempat Pancasila? Masih? Oh, kira-kira apa alasan Kak? Kurang paham, Dik? Oh ya. Selanjutnya Kak, menurut Kak itu pemilihan umum termasuk musyawarah
atau voting saja. Kan itu kalau pemilihan umum kita kasih masuk suara rata. Jadi itu termasuk musyawarah atau voting? Voting. Oh iya. Terakhir Kak, kalau misal ada pemimpin yang sudah naik lewat pemilihan umum tapi tidak aman dengan jabatannya, kira-kira siapa salah itu? Masyarakat atau sistemnya? Sistemnya. Ada alasan tak kenapa bilang sistem begitu? Mungkin tidak bertanggung jawab kayak dia. Oh iya. Oke, itu saja mungkin pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih atas waktu tadi. Terima kasih Kak. Iya. Baik, selanjutnya kita akan mewawancarai saudara. Ya, saya Rido. Oke, Kak Rido, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik, sehat? Ya, so far good. Oke. Baik-baik aja. Jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk Kak Rido. Mungkin bisa Kak Rido jawab sesuai isi hati Kak Rido. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Kak Rido, apakah sistem pemilihan langsung itu masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Oke, kalau menurut pandangan saya pribadi, hal ini sebenarnya ada plus minusnya. Plus minusnya, bagaimana itu Kak? Iya, kalau plus minusnya karena emang sudah dari dulu begitu itu berjalan sudah dari zaman lama deh, setelah zaman Soeharto kalau misalnya, setelah zaman Ya. Habibie. Dimulai kan pemilihan umum. Terus dari kalau kulihat di sekarang ini menurut laporan lapangan langsung itu banyak kasus-kasus yang sebenarnya cukup melenceng dari sila keempat. Oke. Jalannya pemilu ini bisa dibilang cukup cenderung ya tidak sebagaimana harusnya. Tidak sebagaimana harusnya. Iya, Oke. gitu kan. Jadi menurut Kak Rido ini, pemilu itu dia memang musyawarah atau voting saja? Kalau mau dibilang musyawarah sih kurang sih, malah justru Kurang. sebenarnya lebih mirip ke voting. Voting ini karena kalau musyawarah itu semua pihak setuju, jadi kalau pemilu biasa ada setuju juga. Benar, karena buktinya saya sampai sekarang itu masih banyak pendukung-pendukung yang lain itu yang masih bisa dibilang cukup Nggak radikal nah. kepada pemimpin-pemimpin yang sedang menjabat sekarang. Kurang lebih begitu. Terakhir ini Kak, kalau misal ada pejabat yang dipilih lewat pemilihan langsung dan dia itu tidak aman sama jabatannya, kira-kira itu siapa salah Kak? Masyarakatnya atau sistemnya? Dua-duanya salah kalau saya. Dua-duanya salah. Kenapa bisa itu Kak? Yang pertama, kalau untuk sistemnya itu sebenarnya sebuah pemimpin Ya. melenceng dari apa yang dia lakukan ataupun bisa memberikan sisi negatif pada apa yang dia jawabkan, itu sebenarnya berpengaruh dari sistem. Sistem yang membawanya dia ke situ. Karena lemahnya suatu sistem, maka bisa dilakukan lah, ada celah buat dia melakukan hal ini, hal Nah, itu. makanya bisa mencalonkan Iya. di Terus dari segi masyarakat ini, nah pandangan saya gitu, ya. dari sekarang masyarakat itu gampangnya itu bisa memilih pemimpin hanya berdasarkan uang. Serangan fajar begitu di. Iya, jujur gitu. Dan karena sebenarnya ini apa ya? Karena jujur aja, karena pendapatan di Indonesia itu relatif rendah, Ya. sehingga orang-orang justru lebih membutuhkan uang dibanding kepercayaan. Mau nggak mau juga sebenarnya Iya. mereka di. Oh iya. Makanya jarang itu banyak statement orang bilang kalau Indonesia bukan kekurangan orang cerdas tapi kekurangan orang jujur. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Baik, kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Rasya. Rasya, oke. Baik Kak Rasya, saya akan mewawancari Kakak tentang sistem pemilihan langsung, apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Kira-kira menurut Kak Rasya sendiri bagaimana? Untuk sistem pemilihan langsung di Indonesia saat ini sebenarnya sudah berkembang dari beberapa zaman sebelumnya, tapi memang dirasa masih sangat kurang dari segi fasilitas pendukung untuk mendukung masyarakat menyuarakan aspirasinya dalam hal pemilihan umum. Jadi dirasa walaupun menunjukkan perkembangan, tapi masih butuh untuk dikembangkan lagi mulai dari segi fasilitasnya. Oke, selanjutnya menurut Kak Rasya sendiri, pemilihan langsung atau pemilu itu dia termasuk dalam kategori musyawarah atau voting?
Sebenarnya di sini sudah resmi untuk pemilihan umum itu dilaksanakan melalui voting atau menyalurkan suara. Nah, untuk memaknai sila keempat itu dari musyawarah itu setelah misalnya ada terpilih nih orang-orang yang menjadi perwakilan rakyat. Nah, itu yang ditugaskan menjadi mengisi bagian dari musyawarah itu tersendiri. Dan dirasa juga Indonesia sudah mengadut matriks politika kan, ada eksekutif, yudikatif sama legislatif, jadi dirasa keduanya memenuhi. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir, kalau menurut Kak Rasya, misal ada pemimpin yang sudah terpilih tapi dia tidak amanah dengan jabatannya, itu kira-kira salahnya siapa? Sistem atau kitanya sebagai masyarakat? Sebenarnya ini bukan jawaban yang harus dipilih salah satunya, karena kalau bisa dibilang sistem juga tidak sepenuhnya salah, tapi memang itu masyarakat perlu memanfaatkan suaranya dengan baik atau memilih pemimpin yang amanah. Tapi kalau misalnya terlanjur kayak salah pemimpinnya yang terpilih, kan ada mekanisme yang lebih tepat tuh, misal mengajukan gugatan ke mahkamah. Nah, itu nanti bisa ditindaklanjuti entah sama MPR untuk bisa dia diturunkan pemimpin yang tidak amanah itu. Ya, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Kak atas waktunya untuk malam ini. Mungkin itu saja untuk sesi wawancara kali ini. Baik, narasumber selanjutnya kita ada mungkin Kakaknya bisa perkenalkan dirinya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Rivaldi Rianto sebagai mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Oke, jadi untuk malam ini saya akan mewawancarai Kakak tentang apakah pemilihan langsung itu masih relevan dengan Pancasila sila keempat. Bagaimana menurut Kak Rivaldi? Menurut saya pemilihan masih diperlukan dan masih relevan dengan sekarang, karena kan pengusaha dipimpin oleh wakil rakyat kan. Nah, yang dimana wakil rakyat ini akan mewakili rakyatnya untuk menyuarakan suaranya menjalankan negara ini, karena pemilihan juga harus dilakukan karena rakyat akan memilih sendiri siapa pilihan terbaiknya dan suara terbanyak akan dipilih. Nah, oleh karena itu kita harus memilih, masyarakat ini harus memilih, tidak bisa diserahkan kayak dari dulu kayak DPR yang memilih atasan siapa yang mau naik toh. Kalau begitu akan kacau karena cuma maunya mereka begitu. Jadi menurut saya masih relevan sampai sekarang. Selanjutnya menurut Kakak Rivaldi, pemilihan langsung atau pemilu ini dia ini termasuk dalam konsep musyawarah atau hanya voting? Menurut saya kalau pemilihan ini musyawarah karena begini, kalau voting kan itu cuma dipilih saja. Dan kan musyawarah ini kan calonnya melakukan kampanye terlebih dahulu toh, melakukan menceritakan visi misinya, kampanyenya, tujuannya seperti apa nantinya. Jadi dia harus musyawarah. Contohnya saja pada saat pemilihan presiden, pemilihan kepala desa apa semua, dia kan cerita dulu toh, datang ke rakyat, saya visi misinya saya begini, cerita begini. Nah, pasti suatu saat dia akan terpilih berdasarkan visi misinya, sehingga orang rakyat akan memilih yang mana yang cocok untuk dijadikan pemimpin ke depannya. Jadi kan musyawarah dan voting di musyawarahnya itu dia lakukan dulu kampanye, votingnya nanti pada saat pemilihan dia. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Misal ada pejabat yang sudah naik dari pemilihan langsung tapi dia tidak amanah terhadap jabatan yang dipercayakan kepada dia, kira-kira siapa salah itu, masyarakat atau sistemnya? Dua-duanya bisa. Yang pertama kan kita tahu sekarang sering terjadi money politik toh, politik uang. Nah, itu salahnya juga masyarakat sebenarnya, karena mau terus digoda dengan uang-uangnya dari pemerintahan di atas. Karena mereka memilih bukan berdasarkan kayak visi-misi yang sebenarnya tujuannya untuk nantinya, tetapi mereka itu memilih berdasarkan uangnya, karena mereka selalu berpikir begini, itu masyarakat bilang begini, biar nih saya ambil uangnya dari sekarang, karena nanti kalau di atas mereka tidak bakal perhatikan kita. Pemikiran itu harus di stopkan menurut saya toh. Pemikiran pemerintah juga jangan serba mau politik uang demi gila kekuasaan seperti itu. Sebenarnya dua-duanya salah sih sebenarnya. Oke, mungkin itu saja kan untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, itu saja. Baik, mungkin itu saja sesi wawancara kita pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rehan Nur Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.